1. Bagaimana pendapat narasumber mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Menurut pendapat narasumber, dari skala 10-100 sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia tercapai dengan baik dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama narasumber dengan agama lain di Indonesia? Perkenalkan, nama kami Pendeta Sandi Petrus Pakpahan, Sarjana Teologi, alamat di Pirmatuba 2, profesi atau pekerjaan kami sebagai pendeta di Gereja Kuria Kristen Indonesia yang ditempatkan di Pirmatuba, wilayah Duri, Provinsi Riau. Yang pertama sekali pendapat kami tentang kerukunan umat beragama di Indonesia secara keseluruhan. Yang pertama, bahwa kerukunan umat beragama di Indonesia merupakan sebuah hal yang sangat penting dan juga sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia karena masyarakat Indonesia ini sangat majemuk. Perbedaan suku, budaya, adat istiadat, bahkan perbedaan agama menjadi sebuah ciri khas di Indonesia yang tidak semua negara memilikinya. Sehingga dalam hemat kami, kerukunan umat beragama ialah sebuah hak yang diberikan oleh bangsa Indonesia kepada warganya. Hal ini tertuang jelas dalam Pancasila, yaitu dalam sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang memiliki arti bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama, ajaran dan kepercayaan masing-masing masyarakat Indonesia. Dengan demikian dalam sila pertama ini juga terkandung nilai-nilai keluhuran seperti pengakuan adanya Tuhan sebagai sang khalik atau pencipta, mengakui kebebasan beragama, serta toleransi antar umat beragama. Sehingga setiap warga negara bebas memeluk agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Jika setiap warga Indonesia sudah memahami makna sila pertama ini, maka kerukunan antar umat beragama bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan, bahkan ditemukan. Yang kedua, dari skala 10 hingga 100, kami berpikir bahwa tingkat kerukunan umat beragama di Indonesia itu sudah mencapai di angka 70. Menurut kami, Indonesia masih lebih banyak wilayahnya itu yang toleran terhadap perbedaan agama dibandingkan wilayah-wilayah yang intoleran atau menolak perbedaan agama. Meskipun masih sering terdengar ada pelarangan pendirian rumah ibadah seperti gereja, bahkan pernah terjadi pembakaran kelenteng atau tempat ibadah bagi orang yang beragama Buddha. Akan tetapi saya pikir itu hanya terjadi di beberapa wilayah tertentu saja, tidak secara keseluruhan. Yang ketiga, kondisi kerukunan umat beragama di wilayah kami sendiri memang terbilang cukup unik. Kami berdomisili di wilayah yang mayoritas masyarakatnya ialah orang-orang yang beragama Muslim, yaitu di Duri di Provinsi Riau. Mengapa kami katakan unik? Dalam data statistik penduduk Provinsi Riau pada tahun 2021, jumlah masyarakat yang beragama Muslim itu di Provinsi Riau sekitar 86 hingga 87%. Orang-orang atau masyarakat yang beragama Kristen itu hanya sekitar 10%, dan sisanya ialah agama dari Buddha, Hindu, dan juga Konghucu. Jadi kami berpikir bahwa kerukunan umat beragama di wilayah kami ini atau di wilayah Riau, Duri ini sudah cukup toleran karena umat Kristen dapat beribadah dengan aman dan nyaman di wilayah ini. Tidak ada pelarangan untuk mendirikan rumah ibadah, tidak ada pernah kami mendengar ada orang-orang yang dilarang untuk melakukan ibadah di wilayah Duri ini. Akan tetapi tidak semua tempat sedemikian karena kami hanya tahu wilayah Duri saja tempat kami tinggal. Jadi kalau kami menyimpulkan bahwa wilayah Duri, Provinsi Riau ini sudah cukup toleran karena pendirian rumah ibadah juga masih sering kami dengar dan kami lihat tidak ada pelarangan dari orang-orang yang beragama Muslim walaupun mereka adalah mayoritas. Itu menurut kami. 2. Dalam ajaran agama narasumber, bagaimanakah kerukunan antar umat beragama diajarkan? Saudara Don Bosco sebagai narasumber dari Katolik. Oke, baik. Kalau tentang soal kerukunan tentang dari agama Katolik, tentu semua agama kan punya ajaran masing-masing kan tentang kerukunan, bagaimana kita bersikap terhadap sesama. Jadi kalau dalam Katolik tentang kerukunan umat beragama itu tentu umat
dari dalam diri sudah menanamkan nilai-nilai positif dari dalam dirinya, bahwa ketika saya berjumpa dengan orang lain, apa yang saya pelajari, apa yang saya imani, itu yang saya bagikan kepada orang lain. Itulah bentuk kerukunan, dalam artian tidak selalu melulu kepada kata-kata atau tindakan yang membuat seorang itu saya mau hidup rukun dengan sesama, saya harus berbuat begini. Tentu dari dalam dirinya, rukun dengan dirinya, baru dia bisa rukun dengan tetangga atau umat beragama yang dia jumpai. Salah satunya contoh misalkan memberikan pendapat. Kan ada kalanya kalau kita memberikan pendapat kan ada yang kurang terima. Di agama saya mengajarkan seperti ini, tapi di agamaku mengatakan seperti ini, kan dua latar belakang yang berbeda kan, itu saling menolak. Nah inilah dituntut bagaimana sikap kita menyikapi persoalan seperti ini, kesalahpahaman. Ya salah satunya saling menerima sebagai bentuk toleransi kan antara umat beragama. Ya, saling mendukung, saling menerima. Kan misalkan kalau ada kegiatan pasca atau Natal kan ada namanya ikumene atau ikumena, itulah salah satu bentuk hidup rukun, toleransi hidup umat beragama, saling support, saling berkumpul setempat untuk merayakan apa yang dimana. Kira-kira itulah salah satu bentuk hidup rukun dari hidup beragama dari Katolik. Oke. Nah, selain itu ada lagi kalau dalam kitab suci ajaran Yesus mengajarkan tentang ada namanya cinta kasih. Itulah salah satu kita mau mengasihi sesama, entah itu musuh ataupun apapun yang kita gelarkan kepada seseorang. Salah satunya adalah kita saling mencintai, saling mengasihi. Karena Yesus juga mengajarkan bahwa kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah salah satu bentuk yang bisa kita tanamkan dalam diri, bahwa Yesus sudah mengajarkan seperti itu. Apalagi saya sebagai ciptaannya, ya tentu menjalani apa yang sudah dikatakan oleh Yesus kepada yang saya jumpai dimanapun saya berada, misalkan di kampus atau di tempat lingkungan saya kerja, di rumah, di sekolah, ataupun dimanapun saya berada, saya tunjukkan nilai-nilai itu, bahwa saya sebagai seorang Katolik, seorang Kristen yang mengimani ajaran Yesus yang saling mencintai. Itulah salah satu poin penting, itu saja, cinta kasih, saling mengasihi. Itu demikian yang bisa saya bagikan. Terima kasih. 3. Bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Perkenalkan, nama saya Dantas. Saya penyeluruhan hidup berbeda. Bagaimana cara menciptakan lingkungan yang harmonis gitu ya di antara masyarakat yang berbeda gitu ya. Mungkin dengan cara kita selalu menjadi contoh. Mungkin contohnya itu bagaimana? Ibaratnya mulai dari kita ibaratnya kalau kita udah melakukan suatu hal yang baik, otomatis adik-adik kita pasti akan mengikuti hal yang baik. Kalau dari adik kita melakukan hal yang baik, otomatis dia berteman sama siapapun dia pasti akan melakukan hal yang baik. Jadi bagaimana caranya? Dengan cara kita lah menjadi pelopor utama terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya untuk menciptakan lingkungan yang harmonis, mulailah dari kita dulu. Bagaimana? Dengan cara kita menghargai satu sama lain. Menghargai satu sama lain dengan cara bagaimana gitu. Jangan menganggap setiap orang yang berbeda dengan kita adalah musuh. Jangan menganggap seperti itu gitu. Tapi anggaplah perbedaan itu adalah sesuatu yang indah. Sesuatu yang indahnya itu bagaimana? Mungkin sama seperti pelangi. Pelangi walaupun berbeda warna, tapi dia itu indah gitu. Sama seperti 5 jari kita juga, walaupun berbeda bentuknya, tapi 5 jari ini ketika bekerja sama, mereka bisa mengambil barang, mereka bisa mencapai tujuannya. Jadi itulah yang harus kita lakukan di lingkungan masyarakat. Sehingga bagaimana untuk mencapai keharmonisan? Dengan cara kita bekerja sama, saling merangkul satu sama lain, tetangga-tetangga kita, jangan ada yang bermusuh, mungkin karena ada berbeda keyakinan, berbeda pendapat, berbeda ras, dan lain sebagainya. Jangan memandang itu semua, tapi pandanglah bahwa kita semua berasal dari satu Tuhan yang sama. Yang berarti karena kita sesama manusia, maka sayangilah sebagaimana Tuhan menyayangi kita semua. 4. Menurut pendapat narasumber, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Saya Indonesia, agama saya Kristen.
budaya maupun suku. Tentunya salah satu cara yang kita lakukan agar kerukunan itu tetap terjalin dengan baik yang pertama itu saling menghormati. Dengan kita menghormati perbedaan yang ada, tentunya itu akan menghindari adanya pertengkaran antara agama satu maupun dengan agama yang lain. Kemudian yang kedua yaitu perbedaan. Tentunya dengan keberagaman budaya, agama, dan ras yang ada di Indonesia, kita harus menghormati perbedaan tersebut. Kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk mengikuti ajaran agama kita. Seperti yang kita ketahui, setiap umat beragama memiliki hak untuk memilih dan menganut agamanya sendiri. Kemudian yang ketiga, mengasihi dalam perbedaan agama. Maksudnya di sini adalah kita harus bisa mengasihi dan menghargai perbedaan yang ada dengan mempraktikkan kasih sayang, memiliki rasa toleransi, serta tidak mencela agama. Seperti yang tertulis pada ayat Alkitab Matius 22 ayat 9 yang mengatakan, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Di sini ayat ini mengajarkan bahwa kita harus mengasihi meskipun adanya perbedaan agama, ras dan suku yang ada di Indonesia ini, kita harus tetap mengasihi seperti kita mengasihi diri kita sendiri. 5. Menurut pendapat narasumber, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Kalau peran pemerintah itu saat ini cukup bagus ya. Pemerintah memfasilitasi kita di semua agama yang ada di Indonesia ini dijaga dan dibina. Contohnya kita sebagai umat Hindu saat ini rumah ibadahnya juga sudah ada dan mereka juga melindungi, dan kita bebas beragama, kita bebas melaksanakan ritual agama yang kita anut di tempat ibadah kita. Contoh, selalu setiap hari, setiap minggu kita melaksanakan kebaktian tidak ada diganggu oleh masyarakat yang ada di desa itu. Contoh, kita di sini sangat toleransi antar beragama, sama umat, dan saling menghargai. Di sini terutama di daerah kita ini juga ada masjid, ada kuil, ada wihara, ada gereja, semuanya saling support, saling menjaga dan saling melindungi. Termasuk dari pemerintahan yang dari kelurahan, kecamatan selalu memberi kita arahan, dukungan untuk terciptanya suasana yang kondusif di lingkungan. Dan hari ini juga kita punya juga ada kegiatan gotong royong yang dilaksanakan oleh kecamatan yang juga punya masuk di lingkungan satu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, dan pastinya masyarakat Indonesia khususnya Kota Medan hari ini sangat toleransi antar umat beragama dan saling menjaga dan melindungi. Mungkin itu saja, terima kasih.